Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Seha SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Saya pengampu mata kuliah perbandingan hukum pidana. Rencana pembelajaran semester 5 yaitu capaian pembelajaran lulusan dan CPL, yaitu diharapkan mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan dengan menerapkan nilai norma dan etika akademik. Diharapkan mahasiswa merencanakan pengerjaan dan mengevaluasi tugas-tugas di dalam batasan-batasan yang diberikan, mampu bekerja mandiri maupun dalam tim yang multidisiplin dan multikultural. Selanjutnya, mahasiswa mampu memenuhi kebutuhan akan belajar sepanjang hayat, termasuk ilmu-ilmu multidisiplin, termasuk akses menuju pengetahuan yang relevan terhadap masalah-masalah kontemporer. Deskripsi singkat mata kuliah yang mempelajari perbandingan hukum pidana di Indonesia dan negara-negara luar negeri. Bahan yang menjadi pembelajaran adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang akan efektif berlaku pada 1 Januari 2026. Perbandingan hukum pidana ini diharapkan mahasiswa dapat memberikan pembelajaran yang berharga tentang perbedaan antara negara lain dengan negara Indonesia, begitu juga negara Eropa, Asia, dan Indonesia. Harapannya adalah mahasiswa bisa membedakan serta mampu membuat kajian-kajian kedepannya tentang hukum pidana Indonesia. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah dalam bab 1 pengertian perbandingan hukum, yang B klasifikasi perbandingan hukum, yang C pengertian perbandingan hukum dalam perspektif hukum Islam. Bab 2 perbandingan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Inggris. B perbandingan dan perbedaan asas legalitas Indonesia dan asas legalitas di Inggris. C. Perbandingan Asia Strict Liability hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris. Yang D. Perbedaan sistem peradilan pidana Inggris dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. E. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana. Bab 3 yaitu tujuan pidana dalam sistem pemidanaan di beberapa negara. Bab 4 perbedaan KUHP Indonesia dengan KUHP Belanda, dengan KUHP Inggris, dengan KUHP Norwegia, dan KUHP Belanda. Di bab 5 definisi suap yaitu yang ada di negara Inggris, Amerika, Jepang, dan Indonesia. Yang keenam, kekerasan dalam rumah tangga di beberapa negara. A. Kekerasan dalam rumah tangga, atau B. Nuyus dalam hukum keluarga Islam di negara Muslim. C. Analisis horizontal, vertikal, dan diagonal. Itu materi-materi yang saya sampaikan di dalam 1 semester. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menjelaskan pengertian perbandingan hukum pidana. Sebelum kita memulai kuliah, saya meminta saudara-saudara terlebih dahulu berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Saya akan memulai, nanti jika ada pertanyaan silakan mengajukan tangan. Pengertian perbandingan hukum pidana itu dilihat dari pengetahuan yang usianya relatif muda.
Dari sejarahnya kita melihat ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Lebih-lebih sekarang di mana negara-negara di dunia mempunyai ketergantungan dan saling membutuhkan hubungan yang sangat erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena yaitu perbandingan hukum dapat diketahui serta pandangan hidup bangsa lain. Jadi kita mengenal perbandingan hukum pidana untuk mengetahui bagaimana karakter dari suatu bangsa dan negara tersebut. Sehingga ketika untuk mengetahui hal tersebut dimaksudkan ketika ada sengketa dan kesalahpahaman dapat kita hindari. Karena kita sudah mengetahui karakter dari suatu bangsa. Yang kedua adalah jelas bahwa tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, akan tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah perbandingan hukum mempunyai semakin perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat, antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Setiap negara pembentukan hukum nasionalnya berbeda-beda. Antara kita dengan negara lain itu juga berbeda. Sedangkan Indonesia merupakan dapat hukum pidananya yaitu dari negara Belanda, Kita menganut civil law karena kita dulu bekas jajahan Belanda. Kita berbeda dengan Eropa ataupun negara tetangga kita, Singapura maupun Malaysia. Mereka memakai istilah Anglo-Saxon, kalau kita civil law. Yang ketiga, perbandingan hukum juga mempunyai peran penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu semakin perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat, antara lain dapat membantu rangka pembentukan hukum nasional. Kita sekarang ini sudah ada KUHP baru yaitu KUHP nomor 1 tahun 2023. Sudah diundangkan dan akan berlaku efektif pada Januari 2026. Untuk itu kita perlu mengkajinya nanti. Yang keempat adalah perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Selanjutnya, mendalami ilmu perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara luas dan mendapatkan pandangan jauh lebih kemuka sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli-ahli perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Hal ini dimaksudkan adalah ketika ahli-ahli dalam membuat perubahan di kita ini, KUHP sudah dirubah dengan dibentuknya tim ahli-ahli di Indonesia sehingga sudah terwujud KUHP nomor 1 tahun 2023 yang dibentuk oleh tim-tim ahli di Indonesia, ahli hukum pidana. Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dengan sistem hukum yang lain ini ataupun membandingkan lembaga hukum. Kalau negara kita dikenal dengan apa? Trias politika. Itu beda-beda antara negara lain dengan negara kita. Ada yang sistem kerajaan. Kita menganut trias politika. Negara kita meningkatkan kualitas dan mengembangkan ilmu hukum pidana secara praktis dalam bidang legislatif, yudikatif, juga menjaga harmonisasi hukum antar negara. Kalau kita lihat dari beberapa studi perbandingan hukum, maka terdapat beberapa model perbandingan yang menjadi tren saat ini, yaitu perbandingan epistemologis, Yang kedua adalah perbandingan metodologis. Yang ketiga adalah perbandingan substantif. Ketiganya ini merupakan perbandingan-perbandingan yang ada yang selalu berkembang.
Perbandingan epistemologis pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan kefilsafatan. Ya, makanya dia disebut epistemologis. Dari keilmuan perbandingan hukum. Dan perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya. Sedangkan perbandingan substantif merupakan jenis perbandingan yang banyak dilakukan oleh para ahli, yaitu dengan membandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan. Ketiga jenis perbandingan hukum ini terus mengalami perkembangan dengan dibuktikannya berbagai tulisan, riset, dan kajian para ahli tentang hal ini yang selalu berkembang, terutama pada kajian perbandingan epistemologis dan metodologis yang selalu muncul dengan perdebatan yang sengit ya tentang berbagai topik di dalamnya. Kajian perbandingan dapat dikatakan sebagai kajian dalam ilmu hukum yang terus mengalami kemajuan. Ketika saudara nanti meneliti sesuatu perbandingan hukum, misalnya saudara mau membuat skripsi tentang perbandingan hukum Indonesia dengan Amerika, bisa-bisa saja, tapi saudara harus lebih dahulu mengetahui masalah yang saudara mau ambil. Misalnya kita contoh perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan di Amerika. Bisakah Indonesia warga negaranya yang mengalami proses hukum di negara lain ya bisa diminta ke negara diproses di Indonesia? Hal itu bisa saja ya. Pemerintah Indonesia akan meminta bahwa itu ada aturannya di KUHP kita dan bisa diproses di Indonesia. Namun bukan berarti itu sudah pasti bisa. Ketika negara atau pemerintah Amerika membolehkan, maka bisa disidangkan di Indonesia. Ketika tidak, maka itu akan tetap disidangkan di negara yang bersangkutan. Kita ada contoh misalnya seperti adanya TKW ya yang di Singapura melakukan pembunuhan, itu juga disidangkan di Indonesia karena pemerintah Indonesia meminta itu ada diatur di dalam KUHP kita dan pemerintah Singapura mempersilahkan hal itu sehingga tersangka terdakwa itu disidangkan di Indonesia dengan hukum Indonesia ya walaupun dia melakukan tindak pidana di negara lain. Inilah yang saya akan jelaskan kepada saudara perbedaan KUHP-nya. Baik. Kalau kita lihat dari beberapa perbedaan KUHP di negara kita dan di negara lain ya. Misalnya Indonesia sudah berapa kali melakukan perubahan KUHP? Baru satu kali ya, baru kali ini. Lalu kalau kita lihat di negara lain, misalnya Swedia ya. Kita lihat juga bagaimana KUHP di Inggris, asas legalitas di Inggris, walaupun asas ini tidak pernah secara formal dirumuskan dalam perundang-undangan, ya asas legalitas, namun asas ini menjiwai putusan-putusan pengadilan. Ya, kalau kita ada nggak asas legalitas di KUHP kita? Di KUHP kita ada asas legalitas yang tertera dalam pasal 1. Ya, kalau kita menganut asas legalitas, jadi setiap perbuatan itu harus ada dulu dasar hukumnya yang dilanggar di pasal berapa. Baik, nanti saya akan ada tugas perbedaan KUHP dari berbagai negara, yaitu bagaimana sistem peradilan di Indonesia dan di Inggris. Ya. Sebelum kita nanti melihat bagaimana KUHP-nya, kita juga bisa melihat perbedaan sistem peradilan pidana Inggris dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Ya, kita lihat bahwa pada tahun 1986 proses penuntutan bagi perkara-perkara ringan di Inggris dilakukan oleh polisi sendiri. Kita ada nggak
perkara ringan yang dilakukan oleh polisi sendiri. Kita perkara tilang aja tetap ke pengadilan, ya kan? Tetap dihukum dulu oleh hakim, dipastikan bahwa dia dikenakan dendanya berapa, nanti si orang itu yang ditilang membayar. Ya, kalau di sini ada perkara jadi polisi sebagai prosekutor, ya. Di kita belum ada. Dan perkara-perkara yang berat itu disidangkan di pengadilan tinggi dengan penuntut umum, pengacara yang disebut barister. Nanti saudara bisa lebih memahami lagi bagaimana ternyata proses persidangan di Inggris dengan kita berbeda. Di sana ada apa? Ada istilah juri. Ya, hakim di Inggris itu berbeda hakim di Indonesia. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim itu ada jaksa, ada pengacara, ada terdakwa, ada hakim. Tidak ada juri. Jadi yang menentukan nanti bersalahkah terdakwa itu hakim. Dihukum berapa lama itu hakim. Ya. Tapi jaksa penuntut umum hanya membuat surat dakwaan dan tuntutan dan dia membuktikan di dalam persidangan. Apa yang jaksa buktikan dalam surat dakwaannya tadi? Bahwa si terdakwa ini melakukan tindak pidana yang dituduhkan, misalnya pembunuhan. Dia melakukan tindak pidana pembunuhan. Apakah benar peristiwa pembunuhan ini ada? Jaksa harus membuktikan. Lalu bahwa si terdakwalah pelakunya, ini jaksa harus membuktikan. Ya. Kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan bukti tadi, maka jaksa akan membuat surat tuntutan bahwa peristiwa pidana itu ada dan terdakwa pelakunya. Sedangkan peran advokat adalah tidak seperti itu. Peran advokat adalah selaku penasehat hukum dari terdakwa. Maka seorang penasehat hukum akan menanyakan kepada terdakwa tentang kronologis kejadiannya. Apa yang bisa diringankan dari perbuatan si terdakwa? Jika memang benar si terdakwa adalah pelakunya. Dalam hal ini belum tentu si terdakwa adalah pelakunya. Maka ketika terdakwa menjelaskan kepada penasehat hukumnya, maka penasehat hukum harus mencari bukti ketika dia mengatakan bukan dia adalah pelakunya. Ya, misalnya ternyata dia ada di situ tapi sudah ada korban tergeletak. Nah, ini kan bukan dia pelakunya. Ini harus dibuktikan. Dia harus mencari bukti. Misalnya di situ ada CCTV, ya, yang akan menjelaskan bahwa si terdakwa ini bukan pelakunya. Harus ada pembuktian atau ada saksi lain gitu. Atau nanti dilihat dari visumnya seperti itu. Sedangkan hakim nanti akan mencari dari peristiwa tersebut sebagaimana 183 KUHP, hakim harus punya keyakinan didukung dengan 2 alat bukti yang sah. Ya, sehingga pada hakim itu akan menilai apa yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum ini, hakim yang akan merangkai itu. Ketika hakim yakin bahwa peristiwa pidana ini ada, oke, peristiwa pidana ini ada karena memang ada korbannya yang dibunuh. Lalu siapa pelakunya? Apakah terdakwa? Belum tentu. Hakim bisa meyakini ketika hakim bisa melihat dari bukti mana yang mendukung bahwa si terdakwa adalah pelakunya. Itu hakim akan memutus bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Tapi ketika hakim tidak yakin, maka dengan alat bukti pendukung mana hakim akan melihat bahwa peristiwa pidana ini ada tapi bukan terdakwa pelakunya. Ya, maka terdakwa akan dibebaskan. Ini sistem peradilan di kita. Tapi kalau di Inggris sana tidak demikian. Di Inggris itu ada juri yang akan menilai. Ya. Jadi nggak sama. Ketika juri udah hasil dari sidang, ditanya sama hakim, guilty or not guilty. Nanti yang berapa yang bilang guilty berapa orang? Not guilty berapa orang? Ya. Di situ nanti hakim tinggal memutuskan lihat dari jurisprudensi yang lama yang sudah ada. Kalau kasus seperti ini seperti apa? Kalau dikatakan itu dia terdakwanya terbukti bersalah, gitu. Itu yang membedakan. Baik, tadi saya sudah menjelaskan
perbedaan sistem peradilan pidana Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Inggris. Perbedaannya sudah saya jelaskan bahwa di sana karena sistem Anglo-Saxon menggunakan istilah juri. Sedangkan di Indonesia karena kita adalah dari civil law tidak menggunakan istilah juri. Ya. Sistem tadi yang saya jelaskan adalah di Indonesia ada hakim, ada jaksa, ada penasihat hukum dan terdakwanya. Sedangkan kalau sistem juri itu juga sama. Hanya perbedaannya di Anglo-Saxon itu mereka ada juri, di kita tidak ada. Lalu bagaimana yang menentukan? Ketika sudah proses persidangan selesai, kalau sistem juri ditanya guilty or not guilty. Banyak yang mana yang angkat tangan tadi? Kalau guilty berarti terdakwa terbukti. Ya, kalau tidak banyak maka nanti itu hakim yang akan memberikan hukumannya. Ketika itu guilty seperti apa? Tentu hakim di sana mengacu pada jurispruden yang sudah ada. Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia tadi hakim itu perannya adalah dia yang akan memutuskan perkara dengan tanpa adanya juri. Gak ada guilty atau non guilty-nya, gak ada. Tapi hakim di Indonesia melihat dari mana? Dari apa yang jaksa, surat dakwaannya dan bukti di persidangan. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa bagaimana? Apakah saksi-saksi tersebut mendukung dakwaan dari jaksa penuntut umum sehingga pada akhirnya jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan, ya, berdasarkan hasil persidangan dan keterangan saksi-saksi. Lalu bagaimana peran penasihat hukum? Peran penasihat hukum itu adalah dia melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Apa pembelaannya itu? Dia mencari tahu dari terdakwa. Apakah benar terdakwa melakukan pembunuhan tersebut? Apakah benar terdakwa melakukan sendirian? Apa motif terdakwa melakukan pembunuhan tersebut? Karena penasihat hukum selalu ketika ada akibat pasti ada sebab. Maka penasihat hukum akan bertanyakan kepada terdakwa semua kejadian dan peristiwanya. Apa yang kegiatan si terdakwa pada hari itu? Karena belum tentu si terdakwa itu adalah pelaku. Atau si terdakwa juga hanya disuruh. Ya, dia hanya disuruh. Bisa saja kita lihat orang yang disuruh orang karena orang lain dapat bayaran dan sebagainya. Sehingga proses persidangannya di sini hakim menilai bukti yang diajukan, saksi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan apa yang dikaji di dalam persidangan. Hakim juga bertanya kepada saksi-saksi di persidangan, tidak hanya mendengarkan, karena hakim akan memberikan putusan. Ya, putusan tersebut berdampak pada terdakwa. Hakim memutus itu harus apa? Berdasarkan keyakinan dan dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur pasal 183 KUHP. Ya. Nah, nanti hakim memutuskan nih, oh ya, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban siapa. Dia dihukum berapa tahun. Lalu kalau misalnya tidak terbukti, maka hakim merasa bahwa dalam pertimbangan hukumnya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan di dalam putusannya. Apa alasannya sehingga hakim tidak yakin bahwa si terdakwa adalah pelakunya? Ya, pasti dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ngadi dan hari ini saya akan bertanya seputar materi yang sempat Ibu bahas. Tadi berkaitan dengan hakim. Nah, kalau dia Indonesia sendiri tadi yang seperti Ibu katakan, hakim itu dia yang akan memutuskan suatu perkara. Tetapi kalau perbedaan dengan yang Ibu sebutkan tadi, misalkan di Inggris itu ada sistem penjurian. Nah, saya ingin bertanya Bu, kalau di Indonesia sendiri hakim ini perannya bagaimana? Apakah dia aktif ataupun pasif? Bisa dijelaskan Bu? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Hakim di Indonesia lebih aktif. Dia akan bertanya
pihak yang dihadirkan baik itu oleh jaksa penuntut umum, baik oleh penasihat hukum. Bahkan di dalam persidangan pidana juga mengajukan ahli. Baik itu dari jaksa penuntut umum menghadirkan ahli, juga bisa dari penasihat hukum terdakwa yang mengajukan ahli. Sehingga di sini hakim untuk mengetahui bahwa apakah peristiwa pidana itu ada, hakim harus yakin itu dulu. Maka ketika hakim meyakini bahwa peristiwa pidana itu memang ada, lalu hakim akan melangkah selanjutnya adalah apakah terdakwa pelakunya. Nah, untuk menentukan apakah terdakwa pelakunya, maka hakim aktif di dalam persidangan. Dia mencari tahu kebenaran materialnya. Apakah benar nih si terdakwa pelakunya? Ketika hakim yakin bahwa terdakwa pelakunya, maka hakim akan memutuskan bahwa si terdakwa bersalah. Tapi ketika hakim tidak meyakini bahwa terdakwa pelakunya dan tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, maka hakim akan membebaskan terdakwa. Seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang sangat membantu sekali. Baik, perkuliahan kita hari ini sudah selesai. Saya kasih tugas seperti yang tadi untuk kelompok masing-masing. Nanti minggu depan bisa dipresentasikan. Selesai kuliah kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lain, maka saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.